Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, biar semangat, biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, mudahkan belajarnya, jawab ya sudah menjawab, karena salam wajib dijawab. Oke, walaupun baru 36 naik, alhamdulillah. Oke, semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, kayaknya anak terbaik. Oke, silakan yang sudah masuk untuk Bisa dong. keributannya dikurangi ya, biar yang lain juga mendengarkan. Kalau kerjaan kelemahan, siapa terima apa PKN? Jangan ngobrol sendiri, kita jaga etikanya ketika kalian sedang fokus pada satu pelajaran. Tama sing kotakan ya lo. Silakan fokus. Cai cike. Apa nih? Ya. Kurangi. Oh, ini terserah kan sing anaknya mesti ini. Cingin lah ini. Eta. Seru banget. Bisa dimulai anak-anak. Ya, seperti biasa kita mulai. Mudah-mudahan alangkah baiknya setiap kegiatan pembelajaran kita mulai berdoa. Oke, doa menurut keyakinan dan masing-masing dipersilahkan dimulai. Supaya doamu tercapai, mudah-mudahan itu kita berdoa yang di hadapan menundukkan kepala, ya. Menundukkan kepala di hadapan Allah kita merasa diri supaya apa kita seperti biasa pada hari Sabtu yang pertama adalah pada kegiatan dengan konseling. Tujuannya adalah informasi saja terkait dengan atau konsultasi, harusnya lewatnya secara geometri ya. Jadi baca juga membuka dengan atau konsultasi secara online. Kalian kan sudah punya nomor Pakja, kalian bisa konsultasikan permasalahan yang kalian miliki itu langsung dari barangkali ya, memberikan solusi permasalahan pribadi bisa, masalah belajar bisa, masalah pergaulan bisa, masalah karir itu apa? Masalah karir adalah kaitannya dengan ya, karena kalian di kelas 9 masalah karir yang lanjutan. Silahkan kalian bisa konsultasi secara pribadi. Jadi walaupun dalam masa pandemi seperti ini tidak untuk kalian bisa konsultasi. Jadi sementara kan ini komunikasi baru lewat virtual, informasi saja. Namun secara lebih dalam kalian
konsultasi. Tentunya bisa kalian lakukan. Ya kan? Jadi kan nunggu mampus. Oke, pada kesempatan kali Muka ini kita bacaan saya host. menyampaikan kaitannya dengan bahaya merokok bagi kesehatan. Mic-nya deketin lagi, Pak. Gimana? Mic-nya deketin lagi. Oh, mic-nya kurang dekat. Oke. Iya, disalahkan. Ya. Nah, coba itu Raita apa ya? Jangan ngobrol dulu ya. Sekarang tuh dari sini ya, ngobrol. Oke, kita buka materi. Oke, kita akan bahas tentang bahaya merokok. Merokok bisa membunuh. Seperti kita ketahui, menurut data dari jumlah remaja di Indonesia, jumlah remaja di Indonesia itu sekitar 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Sekitar 60 juta itu remaja di Indonesia. Nah, 60 juta lebih ini adalah merupakan generasi harapan daripada maju mundurnya negara Indonesia dari 60 juta. Nah, sayangnya dari 60 juta, sekitar 60 juta itu data 20%-nya. 20% dari 60 juta berarti sekitar ya 12 juta anak itu sudah mengkonsumsi rokok. Nah, kenapa remaja-remaja ini? Jadi saya juga mungkin, saya yakin kalian ini ada yang sudah mengenal rokok, bahkan pernah menghisapnya, pernah menggunakannya. Mudah-mudahan dengan tayang ini nanti kalian menjadi sadar, menjadi betapa rokok itu adalah sangat berbahaya bagi kesehatan kalian dan tentu saja berefek kepada masa depan kalian. Dari 60 juta tadi, 20%-nya ya sekitar 12 juta itu sudah mengenal rokok. Jadi bisa dibayangkan 1 dari 10 remaja di Indonesia itu sudah merokok. Bahkan mungkin kalian, di antara kalian juga ada. Ya kan? Gimana? Nah, maka dari data itu artinya mas sungguh memprihatinkan. Karena pada kenyataannya bahwa rokok ini benar-benar berefek sangat buruk kepada kesehatan manusia. Kenapa sih remaja merokok? Nah, itu biasanya ya beberapa sebab. Sebabnya itu mungkin karena iklan yang masif saat ini. Iklan itu masif, seolah-olah dengan merokok itu memiliki kenikmatan yang kebanggaan yang semu, merasa pede yang semu, merasa gaul yang semu. Karena ada orang mengatakan dengan merokok tumbuh inspirasi, muncul inspirasi. Merokok menjadikan lebih percaya diri, dan merokok menumbuhkan rasa pede yang tinggi katanya. Kemudian ada yang merasa lebih dewasa, gaul. Itu sebetulnya adalah keliru anak-anak sekalian. Keliru itu adalah anggapan manfaat semu itu maya, tidak nyata. Kenyataannya bahwa rokok itu sangat buruk efeknya kepada lanjutan. Nah ini di dalam rokok, satu batang rokok itu menurut penelitian itu mengandung sekitar 4.000 bahan. 4.000 bahan kimia apa saja itu kalian bisa browsing. Kandungan satu batang rokok itu apa saja.
Nah, dari 4.000 itu ada 60 bahan kimia yang sifatnya itu adalah karsinogenik. Karsinogenik ya, karsinogenik. Artinya apa? Dari 60 dari 4.000 bahan kimia itu berpotensi menyebabkan kanker. Kanker itu adalah jaringan daging yang tidak diinginkan luar normal, dan itu menyebabkan kalau dibiarkan tidak bisa ditangani bisa menyebabkan kematian. Jadi antara 60 bahan kimia yang bersifat karsinogenik ini misalnya aseton. Mana saya rubus bayi ya? Kamu puasa nggak sih? Ada yang rubus saja. Masih sebagai dokumen. Coba itu TV-nya dikecilkan, yang dekat dengan TV atau HP-nya di. Nah, ibu sing kon banguninnya ora bangunin kok. Oke, kita lanjutkan. Masih rubus ya. Farel itu, Mbak. Yang pertama adalah aseton. Ini adalah zat kimia berupa semacam minyak yang bisa digunakan untuk menghapus cat. Bisa juga digunakan untuk campuran cat. Nah, kamu tahu bahwa cat itu seperti apa materinya, itu kok masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kemudian hidrogen cyanide, racun yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman mati. Ada di luar negeri itu dulu ada hukuman mati. Ketika orang bersalah, itu dengan disuntik hidrogen cyanide ini mati. Nah itu kok terhirup oleh kita tanpa sengaja. Coba bayangkan. Kan? Kemudian amonia pembersih lantai, campuran pembersih lantai itu alat pel. Alat pel itu kan coro saja mati, bakteri saja mati, cairan. Intinya bahwa amonia ini adalah pembunuh serangga. Bahan-bahan yang digunakan dalam rangka membunuh serangga. Nah, itu kok masuk di dalam tubuh kita. Kita masukkan secara sengaja. Kemudian ada karbon monoksida, gas racun yang itu seperti di dalam knalpot. Sepeda motor itu ada gas karbon monoksida yang apabila terhirup itu bisa menyebabkan kematian. Seperti kasus kemarin di Jakarta itu ketika orang menghidupkan genset di dalam rumah karena gelap gulita, tertidur, ya tahu-tahu paginya kelihatan apa? Ya jadi mayat semua karena tidak sengaja menghirup ini karbon monoksida yang keluar dari knalpot genset itu. Juga pernah terjadi orang mati di dalam kendaraan, di dalam kendaraan karena AC-nya dihidupkan, sementara karena kendaraan itu tidak berjalan, AC-nya mengambil udara dari sisa pembakaran kendaraan itu, akhirnya masuk ke dalam mobil, terhirup dan akhirnya meninggal di dalam mobil. Itu kandungan, salah satu kandungan dari zat kimia yang ada di dalam rokok itu dan sangat mematikan. Kemudian ada lagi metane, bahan bakar korek api. Korek api itu yang korek gas itu ya, yang ada pentolnya itu pentolannya itu ternyata bahannya hampir sama yang ada di dalam kandungan rokok. Kemudian ada vinil kloride, bahan plastik PVC pembuat peralon dan sebagainya. Kemudian naptalene, kapur barus. Nah, itu beberapa sebagian saja zat yang ada di dalam rokok yang sangat berbahaya bagi tubuh. Mungkin kalian berpendapat, Pak, itu kok ayah saya merokok sampai sekarang dia sehat terus. Nah, karena dampak rokok ini akan muncul ketika nanti hampir sudah puluhan tahun menggunakan rokok, konsumsi rokok. Jadi efeknya itu bisa muncul. Misalnya ketika sekarang menggunakan rokok sampai usia 20 tahun,
30 tahun mungkin belum merasakan secara apa ya namanya, benar-benar merasakan efeknya. Nanti kalau sudah ketika usia 50 tahun atau 40 tahun ke atas itu sudah bisa merasakan efeknya. Nah, kalau sekarang sih belum, apalagi remaja yang merokok sama juga nggak apa-apa, tapi sudah secara fisik saja sudah kelihatan kulitnya, mulutnya, dan matanya sudah kelihatan. Kemudian ketika aktivitas fisik, tekanan di dalam aktivitas fisik itu juga sudah kelihatan berbeda dengan orang yang tidak. Astagfirullah. Baru beberapa efeknya bagi kesehatan. Atau ini kandungan kimia di antaranya seperti ini. Lanjut. Nah, dampaknya bagi kesehatan yang jelas itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek jelas ya selama ini jadi kita badan kita terasa tidak nyaman, tidak sehat. Fisik kita jelas kelihatan berbeda. Kalian perhatikan saja ya, di sekitarmu orang yang perokok dan tidak merokok, fisiknya saja kamu lihat dari mulutnya, giginya, matanya, kulitnya. Kemudian ketika melakukan aktivitas fisik itu bisa kamu saksikan. Jangka panjangnya itu tadi, jangka panjangnya mohon maaf, jangka panjangnya itu bisa mengurangi usia yang harusnya usia harapan hidup itu misalnya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya oleh Allah ini yang nyanyi musik siapa? Kak Sopan ya? Anu Siapa yang nyanyi musik? tinggal terus nih kita. Oke, jadi silakan ketika mengikuti fokus ya, tidak sembarangan. Oke, jadi itu jangka pendeknya jelas pengaruh pada fisik kita kesehatan. Jangka panjangnya adalah kaitannya dengan usia hadapan hidup. Tentunya kalian menginginkan kita diberi umur panjang, bisa menikmati beribadah di dunia ini lebih panjang dibandingkan yang lain. Nah, itu salah satunya ya hindari rokok itu. Jadi ada jangka pendek, kalau jangka pendek fisik kita jelas, jangka panjangnya kita akan terkurangi usia hadapan hidup. Nah, ini apabila racun rokok masuk tubuh manusia, rokok kan bermula dari dihirup melalui hidung. Mulut ya, cuma dari mulut ya manusia, kemudian lewat tenggorokan, saluran pernapasan tentu saja, kemudian masuk paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu ada bagian dari paru-paru yang disebutnya alveolus, itu adalah untuk mengikat oksigen. Yang diikat itu harusnya oksigen alveolus. Alveolus mengikat oksigen dari udara yang masuk paru-paru kita. Karena di situ yang masuk asap rokok, maka otomatis zat-zat yang ada di dalam rokok itu terikat juga oleh alveolus kita, masuklah ke pembuluh darah. Nah, oleh darah dari paru-paru dikirim ke jantung, dipompa ke seluruh tubuh, otomatis organ tubuh sudah menerima. Kalau ini berlanjut berulang-ulang terus, akhirnya menjadi banyak yang akan merusak organ-organ tubuh kita yang vital dan menyebabkan kerusakan dan penyakit pada semua bagian tubuh. Nah, kalau sudah itu, ya kita tinggal menunggu ketahanan tubuh kita. Kalau sudah terserang penyakit. Jadi believe or not ya, percaya apa tidak. Kalau kalian tidak percaya silahkan membuktikan. Nanti kita lihat pada berapa 40 tahun ke depan. Oke, lanjut. Kemudian bahaya duduk dekat perokok. Jadi kategori perokok ini ada dua, anak-anak sekalian.
Yang pertama perokok aktif, yang kedua perokok pasif. Perokok aktif itu yang merokok langsung, menghisap rokoknya. Nah, yang perokok pasif itu orang yang berada di sekitar perokok aktif, menghirup asap rokok tapi tidak merokok karena dari perokok aktif tadi. Nah, ini menurut penelitian ternyata dari perokok yang pasif ini justru lebih berbahaya. Kenapa? Kalau perokok aktifnya itu sih menghirup asap rokok itu kadang-kadang rokok itu ada filter dan difilter oleh rokoknya itu sendiri kan, yang menyala kan di bagian ujungnya. Nah, asapnya itu masih kena filter sedikit. Tapi ketika uap atau asap rokok yang keluar dari mulut seseorang itu beredar bebas di udara bebas, tanpa filter, tanpa saringan, dan dihirup oleh orang di sekitarnya. Nah, ini ternyata justru orang di sekitarnya itu adalah perokok pasif inilah sangat berbahaya. Dan bagaimana kita menghindarinya ya nanti kita lihat berikutnya. Pencegahannya supaya kita terhindar dari asap rokok ya menghindari berkumpul dengan perokok. Jadi kalau kalian di rumah, kalian harus berani ketika kalian punya kegiatan di rumah, hajatan. Kadang-kadang kan orang tua kita menyediakan rokok ya. Nah itu kamu berani. Pala, saya bu, saat ini buatan sangat rokok apa sih? Cukup mau pacitan kalau pisang mawon. Kadang-kadang kan di rumah kita seperti itu karena itu tadi, karena belum sadar betul bahwa rokok itu mengganggu kesehatan. Masih saja menyediakan rokok, maka tidak usah nyuguh tamu dengan rokok. Nanti matur Bapak ya. Menyadari akan bahaya dari merokok. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahaya merokok seperti tadi. Kalian bisa browsing lah. Kemudian jangan malu mengatakan bahwa kamu bukan perokok. Jadi kadang-kadang kita itu budaya malu kita ya ada yang salah. Jadi diberi rokok ya untuk menghormati yang memberilah sebatang ini. Nah, dari sebatang itu nanti 2 batang, 3 batang dan seterusnya. Jadi tidak usah malu ketika saya bukan perokok, karena ada dulu yang mengatakan lah orang rokok banci, bukan, itu kan semu itulah. Kemudian memperbanyak melakukan hal positif. Jelas ketika ada keinginan rokok, silahkan melakukan hal-hal yang positif lah ya, membaca yang positif, membaca bahaya merokok, membaca kegiatan yang positif atau ngaji. Gitu. Nah, bagi kalian yang sudah merokok, saya yakin dari kalian ini saya melihat fisik kalian itu ada yang sudah kenal rokok. Karena tadi saya katakan rokok itu katanya menambah pede, menambah gaul, menimbulkan inspirasi, itu semuanya. Kita berharap bahwa yang nyata, yang faktanya bahwa rokok itu adalah mengganggu kesehatan. Nah, kalian yang sudah sudah terlanjur senang karena lingkungan ya nggak mungkin lingkungan, maka proklamasikan dirimu. Ya, proklamasikan dirimu atau siarkan pada orang-orang bahwa kamu punya niat untuk merokok ketika ditawari. Maaf, sekarang saya mulai berhenti merokok. Terus terang, berani untuk niat berhenti merokok. Hindari kebiasaan yang membuat kamu merokok, nongkrong, kumpul-kumpul, ngalamun, habis makan cuci mulut pakai rokok, salah. Kan orang-orang tua kita kan gitu, makanlah selerah. Nah, ternyata kebiasaan yang tidak baik. Nah, itu kan kita punya dijajah itu, rokok. Tetapkan waktu dan agendakan jadwal. Carilah kesibukan yang positif. Kalau kalian punya waktu luang, kalau muncul keinginan merokok, ya sibukkan dengan yang positif.
Hindari penggunaan rokok setelah makan. Jangan jatuh ke dalam perangkap satu batang rokok ini apa-apa. Kita sebatang itu rokok nanti kena. Berpikir positif. Halo, jangan ribut lagi. Berhenti merokok mulai sekarang. Tentukan sekarang niat. Nah, ini sedikit gambaran. Kalau kita merokok itu kita lihat video ini ya, untuk biar kamu lebih paham. Banyak sih video di YouTube yang menyampaikan bahaya merokok bagi tubuh saya. Silakan Pak. Kita lihat video bersama-sama ya. Perhatikan. Oh, muncul Pak. Kita perhatikan sama-sama itu paru-paru manusia. Nah, itu hisap rokok. Alhamdulillah. Absen lagi. Nah, itu gambaran hisap rokok. Sampai 60 batang rokok. 60 batang. Ya, itu sampai 60 batang saja sudah seperti itu wujudnya. Itu yang sehat, itu yang sehat. Nah, ini yang perokok. Nggak ada videonya, Pak. Ini yang perokok. Ya, ini yang perokok. Kita lihat. Iya, itu nggak ada videonya. Videonya nggak jalan, Pak. Ada videonya kan? Ada kok. Nggak ada, Pak. Ada gambar videonya ya di situ ya, betul ya? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, coba kita ulangi ya. Oke, kita ulangi. Tolong. Baik. Kita ulangi. Sudah muncul videonya ya? Oh, Baik. Nah, itu. Nanti di F5 dulu. Sudah itu.
kita tunggu sebentar sampai. Nah, yang itu. Suaranya ya. Belum kelihatan ya video ya? Sudah kelihatan belum video? Enggak. Belum, Pak. Oh, Belum. Belum. oh iya iya oke kita tunggu. Ya. Ya, ya. Besar. Ada suaranya tapi ya. Oh, udah. Satu-satu. Bisa dibuka di bisa. Nggak jadi ya, kadang nggak jadi. Matikan itu dari sini dulu. Nah, di situ. Waktu itu banyak itu ya. Sudah di copy semua tadi. Udah kan nggak kelihatan. Kalau kelihatan gimana Pak? Udah ada suaranya, Pak. Ada suaranya tapi videonya sudah ada. Belum. Belum ada. Nah, ya. Baru suara. Baru suaranya. Suaranya saja, Pak. Yang nggak ada. Oh, suaranya saja, videonya nggak ada. Nah, ya. Ya, itu sebenarnya video ini menggambarkan bagaimana asap rokok dihirup oleh manusia masuk ke paru-paru, kemudian di batang, di cabang batang di paru-paru itu mengendap nikotin yang hitam. Dan di situ mengendap berbagai macam zat kimia yang sebetulnya sangat berbahaya bagi paru-paru seorang manusia. Ya, nanti kapan-kapan akan saya tampilkan kembali untuk bisa bisa tampil nanti di kesempatan lain di tatap muka akan saya tampilkan kembali kalau misalnya ini biar kalian benar-benar memahami betul bahwa rokok ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Oke, karena ada kendala teknis, saya kira kalian bisa memahami betul akan dampak negatif dari rokok terhadap kesehatan tubuh manusia. Dan ini saya harapkan kalian menjadi pelopor, pemberani untuk mengkampanyekan bahwa rokok adalah merusak kesehatan. Jangan justru kamu menjadi pengikutnya, tapi kamu beranikan diri.
ya kepada lingkungan kita dulu, keluarga kita dulu, ke orang lain dulu, dan sebagainya. Ya memang pelan-pelan sih, apalagi dengan orang tua, kalian harus sopan, ya harus pendekatan dengan bahasa yang santai, dengan agak manja-manja sedikit dengan orang tua, kalian sambil mengajukan permintaan. Insya Allah orang tua tidak akan tersinggung, tidak akan marah. Ya, demikian saja dari Panja. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini akan menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian, ya, karena kalian adalah generasi penerus yang akan menggantikan, ya, pengganti pemimpin-pemimpin kita saat ini. Jadi kalian harapannya nanti pada tahun 2040 kalian itu harapannya menggantikan pemimpin karena termasuk generasi emas. Oke, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue bocor itu. Itu screen lah diganti. Wes menang. Menang. Silakan. Terus mau buka dulu. Itu yang terus foto. Buka tuh ya, harus berdoa Zen ya. Untuk mengkomentar. Mengingatkan. Iya. Kunjungan di sini langane. Iki ya si burung ya. Ono orang nganggo iki ya? Pakai ini. Headset di sini. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi Sehat semuanya juga, Bu. kan? Ya. Semoga Alhamdulillah. kalian di rumah selalu sehat. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum ke pembelajaran, coba kalian semuanya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kami akan mengingatkan bahwa tugas yang diberikan oleh kami bertiga, ya silakan dilengkapi, ya. Ada yang belum atau banyak yang belum mengumpulkan, silahkan segera dilengkapi, dikirimkan melalui WA kepada guru masing-masing. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa anak yang belum mengikuti ulangan harian. Ya, ingat-ingat, yang belum mengikuti ulangan harian nanti akan diadakan ulangan susulan. Jadi kalian
persiapan ya untuk belajar. Jadi yang belum ulangan nanti ada ulangan susulan, begitu. Kemudian yang belum mengikuti ulangan, ini sambil saya cek untuk kelas 9. Ya. 9C, ini dari 9C. Agesti, Danis, kemudian Fadlan, Melanda, Muhammad Satria, dan Zerlina. Ini kelas 9C. Yang ini udah mingguan. 9D mana, Bu? Ya. Coba yang cerita, diam dulu, perhatikan. Ya. Perhatikan dulu informasi berikutnya. Kemudian untuk kelas 9D yang belum itu Geofarel dan Tegar. 9D. Kemudian berikutnya 9E. Ada 2 ini, Naila Laras dan Valda. Valda ya. Naila Laras dan Valda. 9F. Ya. 9F itu Azalia, Beni, Kaila, kemudian Muhammad Rizky, Reza, Talita, dan satunya Tri Kurniasih. Itu untuk 9F. Ya. Oh, ikut lomba. Oh iya. Yang tadi Kurniasih dan siapa ya, Pak? Reza itu karena minggu kemarin ikut lomba ya, jadi nanti mengikuti susulan. Kemudian untuk kelas 9G, ini ketinggalan, ini mohon maaf. Ya. Untuk 9H, itu yang belum mengikuti ulangan, perhatikan Gagah Bibit, Lendi, Leoma, kemudian Siva, dan satunya adalah Yanuar. Ya, Yanuar. Dan mohon bantuannya, siapa yang kenal atau siapa yang tahu nomor HP Yanuar, tolong beritahu kami. Ya, ya. Coba kalian ya, tolong bantu saya untuk apa ya? Ini menemukan nomor kontaknya Yanuar ini kok sulit sekali lah. Mohon bantuan pada kalian ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Kasihan kalau tidak ada informasi-informasi itu, kasihan ya. Gimana? Diberitahu atau tidak? Beritahu ya. Tapi belas ini. Itu informasinya. Kemudian yang berikutnya ya, itu informasi dari saya. Yang pertama tadi mengenai ya 9A, kemudian 9B menunggu informasi dari Ibu Siti Yuleha ya. Nah, untuk selanjutnya akan dimulai pembelajaran tentang pidato persuasif. Coba kalian persiapkan buku paketnya, ya. Buku paketnya dipersiapkan tentang pidato persuasif yang akan disampaikan oleh Ibu Widiarti. Oke, semangat ya anak-anak. Semoga kalian, ya, oke. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan. Amin. Faiz. Nanti Faiz. Pakai masker nggak apa-apa ya, Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran daring yang kelima ya. Minta tolong, ini banyak sekali yang sembunyi, ini nggak kelihatan nih. Yang Farel, Milanko, coba dimunculkan. Lasa jangan profilnya aja yang dimunculkan. Lasa Falasta, kemudian Fadila Jihan. Gania, jangan tinggalkan aku sendirian loh ya. Ya, temani Bu Widi, kita belajar bersama, silakan dimunculkan videonya. Jangan sembunyi. Bu Widi nggak berani kalau ngomong sendirian ini. Fadila belum muncul, Farel, kemudian Rizal Maulana, Fadila Jihan, tolong. Ya, kamu siap di depan kamera. Kita belajar bersama-sama, kita manfaatkan waktu yang ada, manfaatkan kuota yang kalian keluarkan untuk belajar. Jangan ditinggalkan kameranya. Ya, silahkan munculkan wajah-wajah kalian biar kita bisa saling bertemu, bertatap muka walaupun dari kejauhan. Itu masih berkaitan dengan sinyal Pak Haji? Oh ya, gitu ya. Ya, kalian siap di depan kamera, kita bertemu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar pada bab yang kedua. Bab yang kedua yaitu mengenai menyampaikan pidato persuasif. Nah, sebelum Bu Widi menyampaikan materi ini, Bu Widi tekankan kembali berkaitan dengan karakter kejujuran ya. Mengapa Bu Widi perlu menyampaikan ini? Di ulangan kemarin, ini semuanya saja. Namanya ulangan itu sekali masuk, kemudian mengisi identitas, menjawab, mengirimkan, ya sudah sekali itu. Tidak menggunakan nama yang lain hanya untuk membuka soal saja. Ini perbuatan yang sangat tidak terpuji. Jadi minta tolong, kejujuran itu perlu kalian biasakan. Jangan menjadi budaya untuk berbuat tidak baik. Sekali kamu masuk identitas, kemudian menjawab, dikirimkan, ya itu yang dipakai. Satu anak mengirim satu jawaban, satu nama sesuai dengan identitas kalian masing-masing. Nah ini Doni Aprianto ini. Farel belum muncul juga. Ayo silahkan dimunculkan wajah kalian. Jadi tidak jumlah siswa yang mengikuti lebih banyak daripada jumlah siswa yang sesungguhnya. Nah, kemudian mungkin ada di antara kalian yang tadi disebutkan namanya belum ikut ulangan. Padahal kalian sudah mengisi. Mengapa tidak masuk? Karena kalian melebihi waktu yang sudah ditentukan. Jadi ketika Bu Widi membatasi waktu, langsung download. Yang lebih dari waktu yang ditentukan berarti tidak ke-download ulangannya. Sehingga harus mengikuti ulangan susulan. Silahkan nanti setelah jam ini, anak-anak yang tadi sudah disebutkan namanya, untuk tetap standby di HP-nya. Nanti akan dijapri link yang untuk mengikuti ulangan susulan. Yosi ini Yosi, dolanan Yosi. Nah, kan terus hilang. Fadila juga masih, Rizal masih hilang. Itu ya, yang perlu Bu Widi tekankan. Jadi silahkan untuk dibiasakan memiliki karakter yang jujur. Baik,
Kita akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai menyampaikan pidato persuasif. Monggo Pak Haji untuk dibukakan PowerPoint-nya. Ini ya, Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Terus Pak Haji. Materinya menyampaikan pidato persuasif, kemudian kompetensi dasar, 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk ada keterampilannya, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato berkaitan dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial, itu salah tulis ya, harusnya sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Jadi nanti materinya yang akan kalian pelajari mengenai pidato bisa dengan bahan atau media video, bisa juga menggunakan media teks. Jadi ada dua hal yang akan kalian lakukan, didengar dan atau dibaca. Berikutnya Pak Haji. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Nah, setiap pembelajaran yang pertama kita dimulai dengan kegiatan mengidentifikasi dulu. Sehingga nanti kalau sudah bisa mengidentifikasi, untuk pembelajaran yang berikutnya lebih mudah kalian pahami. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan nanti kalian dapat menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Nah, ini coba kalian perhatikan. Bu Widi munculkan gambar seorang tokoh yang sangat memiliki peran yang sangat besar untuk keberadaan bangsa Indonesia. Tokoh siapa ini? Iya. Bapak Presiden Soekarno. Soekarno. Iya, Insinyur Soekarno. Presiden yang keberapa ini? Pertama. Pertama, betul. Apa yang kalian ketahui tentang Bapak Presiden ini? Cerdas. Cerdas. Terus apa lagi? Berwibawa. Berwibawa. Apa lagi? Berani. Berani. Terus kalau hubungannya dalam bidang pidato apa kira-kira? Lantang. Lantang. Iya. Tegas. Semangat tinggi. Apa namanya, Pak? Kalau beliau pernah menyampaikan Teks proklamasi. Aku berapa pemuda? 1. 10. Nah, maka akan bagaimana? Akan mengguncangkan dunia. Iya. Jadi 10 pemuda yang peduli terhadap bangsa, maka dia akan bisa mengguncangkan dunia dengan pidatonya yang berapi-api, kemudian dengan semangatnya yang tinggi, beliau bisa memberikan keyakinan pada bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia nanti akan bisa melalui perjuangannya untuk bisa meraih kemerdekaan.
kemerdekaan, yaitu dengan cara oratornya, pidatonya yang luar biasa. Selain tadi yang kalian sebutkan, ada berani, kemudian semangat, berwibawa, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya, gambar yang berikutnya. Gambar siapa ini? Bung Karno. Hah? Bung Karno kan tadi. Bung Tomo. Ya, siapa? Bung Tomo, lupa. Dia siapa? Pahlawan Surabaya. Pahlawan Surabaya. Pinter ya. Beliau juga seorang orator yang sangat luar biasa, yang bisa membakar semangat pemuda Surabaya, arek-arek Surabaya untuk bisa berjuang melawan Belanda. Ya, melawan Belanda. Dengan apa? Salah satunya dengan kemampuan beliau dalam berpidato, membakar semangat, mempengaruhi para pemuda sehingga muncul keberanian yang luar biasa untuk bisa melawan penjajah. Nah, dua contoh tokoh dari bangsa Indonesia yang luar biasa ini minimalnya akan bisa memberikan sebuah motivasi kepada kalian untuk bisa berpidato dengan baik sesuai dengan yang akan kita pelajari, yaitu menggunakan cara persuasi, bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa bertindak sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu saja apa harapan-harapan yang baik yang kita inginkan di sini. Itu ya untuk motivasinya. Berikutnya. Nah, untuk pengertian pidato, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu yang namanya pidato seperti apa sih? Kalian pernah mendengar atau melihat orang berpidato? Nah, di mana? TV. Di TV. Terus di mana lagi? Lapangan upacara. Iya, lapangan upacara. Biasanya setiap Senin itu ya. Setiap Senin biasanya kita mengadakan upacara, kemudian ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan amanat dalam bentuk pidato. Nah, karena kondisi kita tidak bisa atau belum bisa mengikuti upacara seperti biasa. Nah, dalam pidato upacara misalnya. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan pidato itu sendiri? Bisa terlihat PowerPoint di layar kalian? Tidak jelas, Bu. Oh, tidak jelas. Kalau menurut kalian apa itu pidato? Saya ngeblur, Bu. Pidato itu berarti orang yang berbicara ya? Pernyataan dengan ide petunjuk atau nasihat dengan susunan yang baik. Oh iya. Ya, ini saya bacakan. Pidato itu suatu kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pernyataan berupa gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan yang baik. Jadi bagaimana? Tidak setiap orang yang berbicara di depan umum itu dikatakan sebuah pidato. Ya, karena ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sebagai sebuah pidato. Gagasannya disampaikan dengan susunan yang baik. Ada struktur-struktur yang nanti harus dipatuhi dalam sebuah pidato. Yang berikutnya, orang berpidato pasti memiliki sebuah tujuan. Jadi ketika kita berpidato di depan umum, pasti kita akan memberikan satu hal yang akan disampaikan dalam bentuk tujuannya. Tujuannya apa saja? Yang pertama,
memberikan informasi kepada pendengar. Jadi ada satu hal yang perlu diberitahukan kepada pendengar. Bentuknya pemberitahuan saja. Kalau misalnya dalam upacara mungkin informasi tentang penyelenggaraan ulangan tengah semester. Ini sebentar lagi ya kita ulangan tengah semester. Diinformasikan kapan waktunya, kemudian pesertanya, pelaksanaannya bagaimana. Itu bisa disampaikan dalam bentuk pidato. Kemudian yang kedua, tujuannya meyakinkan pendengar. Nah, kalau kita lihat pada situasi yang sekarang ini, masa pandemi, maka kita harus bisa meyakinkan orang-orang bagaimana agar bisa terhindar dari Corona. Kalau disampaikan dalam sebuah forum tertentu, kemudian satu orang berbicara di depan, maka ini bisa dilakukan sebuah pidato, diyakinkan apa saja yang harus dilakukan agar bisa terhindar dari COVID-19. Salah satunya yaitu yang sebetulnya kita mudah praktekkan, tapi kadang-kadang kita lalai, yaitu penggunaan masker dan cuci tangan misalnya. Nah, ini orang harus bisa meyakinkan agar pendengar bisa melakukan apa yang kita inginkan, mau menggunakan masker, mau cuci tangan, mau jaga jarak, dan sebagainya. Kemudian tujuan yang ketiga, menghibur pendengar. Nah, kalau yang ini, tujuan yang ketiga ini biasanya dalam acara-acara yang sifatnya seperti sebuah acara hiburan. Maka tujuan pidato di situ adalah menghibur pendengar. Dan yang terakhir adalah menggerakkan pendengar agar bisa mempraktekkan apa yang kita inginkan. Itu tujuan untuk berpidato. Jadi ada 4 itu. Yang berikutnya, kalau tadi kita sudah mengetahui pengertian pidato secara umum, yaitu berbicara di depan umum untuk menyatakan ide gagasan, kemudian dengan kata-kata yang tersusun dengan baik. Sekarang secara spesifik pengertian pidato persuasif itu apa? Nah, ternyata ini memiliki tujuan yang tadi sudah disebutkan, yaitu tujuan yang kedua, yaitu pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen. Ada alasan-alasan yang nanti disampaikan dari sudut pandang si pembicara. Jadi untuk pidato persuasif ini khusus untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan alasan-alasan dari sudut pandang si pembicara. Yang berikutnya, agar bisa menyampaikan pidato persuasif dengan baik, maka ada banyak unsur yang disiapkan untuk seseorang yang bisa berpidato. Nah, pidato biasanya kita akan memulai dengan sebuah konsep. Kalau misalnya kita diminta berpidato, kemudian tiba-tiba saja, dengan tiba-tiba, tanpa mengonsepnya, tanpa menyusunnya, maka pidato yang akan kita sampaikan biasanya tidak terlalu baik penggunaan strukturnya, penggunaan bahasanya, penggunaan argumennya, karena itu pidato yang dilakukan secara tiba-tiba. Apa ada pidato yang tiba-tiba? Ada. Karena berdasarkan metodenya dalam pidato itu kan kita mengenal ada beberapa. Yang pertama itu metode naskah.
Berarti orang yang akan berpidato menyiapkan naskahnya dulu. Mulai dari salam pembuka sampai dengan salam penutup. Ditulis lengkap sampai dengan sapaannya. Ini untuk penggunaan metode naskah. Biasanya digunakan untuk pidato kenegaraan. Jadi membaca full apa yang disampaikan. Kemudian ada juga pidato yang serta-merta. Nah, yang serta-merta ini biasanya pidato dalam acara-acara tertentu di masyarakat. Kalau kalian misalnya ada teman kalian yang sedang melakukan syukuran misalnya, atau mungkin sedang melakukan ulang tahun misalnya, tanpa diberitahu kemudian salah satu di antara kalian diminta untuk berpidato mewakili teman-teman, maka ini yang dinamakan pidato serta merta tanpa persiapan terlebih dahulu. Kemudian metode yang ketiga ini campuran, menyiapkan garis besarnya saja apa yang akan disampaikan, kemudian nanti ketika pelaksanaan pidatonya dia tanpa membaca teks tapi hanya menjabarkan apa yang dia tuliskan di garis besarnya atau poin-poinnya saja. Nah ini, maka untuk kita, untuk kalian agar bisa berpidato dengan baik perlu melakukan sebuah persiapan, yaitu dengan persiapan menulis. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pelajari topik. Pelajari topik. Mengapa harus tahu topik yang akan disampaikan? Agar kita nanti bisa mengembangkan topik yang kita bicarakan tidak hanya mendasarkan pada apa yang ada di kepala kita, tetapi berusaha untuk mencari sumber informasi sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Ini, maka kita perlu pelajari topiknya apa yang akan dibicarakan. Nah, setelah kita tahu topiknya, kemudian kita harus memahami tujuan. Tujuan kita apa? Untuk berpidato tujuannya itu apa? Apa dari tujuan yang sudah kita pahami akan memudahkan merakit pesan. Merakit pesan apa? Menyusun pesan-pesan apa yang akan kita sampaikan secara efektif. Jadi nanti berbicaranya tidak ngalor ngidul karena sudah punya tujuan yang hendak dicapai. Kita akan berjalan ke sebuah tempat, tujuannya sudah pasti. Maka ketika kita berjalan itu tidak akan berjalan belok kanan belok kiri yang tidak jelas tujuannya, tapi langsung berjalan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Demikian juga dengan pidato. Kalau tujuannya sudah jelas, maka pesan atau kalimat-kalimat yang kita sampaikan di situ akan mengarah kemana. Itu akan jelas, sehingga nanti pidatonya, kalimatnya akan tersusun secara efektif. Yang berikutnya, yang ketiga, pahami audiensi. Audiensi itu apa? Audiensi itu pendengar. Kalau misalnya berpidatonya itu sudah langsung dipraktekkan. Kalau misalnya dalam bentuk tulisan berarti pembaca. Mengapa kita perlu memahami siapa pendengarnya? Ini penting. Orang berpidato tahu yang di hadapannya itu misalnya adalah para pelajar. Maka nanti yang akan disampaikan, bahasa yang akan digunakan, kemudian topik-topik yang akan disampaikan juga menyesuaikan pada kebutuhan seorang pelajar.
Demikian juga dengan kedalaman materi yang akan disampaikan. Kalau misalnya topik yang disampaikan itu memang topik-topik yang sudah diketahui oleh audiensi, maka ini apa yang akan disampaikan akan menjadi satu hal yang membosankan. Tetapi kalau topik-topik yang disampaikan ini diketahui sedikit oleh si audiensi, maka topiknya akan menjadi satu hal yang menarik. Demikian juga dengan pandangan yang kita sampaikan. Kalau audiensi yang mendukung pandangan tentang topik yang dibicarakan, lebih mudah diajak untuk melakukan sesuatu, karena nanti kita tujuannya adalah memersuasi. Maka tujuan itu harus kita dapatkan, bisa mempengaruhi seseorang dari pidato yang kita sampaikan. Nah, berbeda dengan audiensi yang tidak setuju dengan pandangan yang disampaikan, maka kita perlu banyak argumen yang disampaikan untuk meyakinkan audiensi agar bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi persiapannya tadi ada 3. Apa saja? Yang pertama, pahami topik. Yang kedua, pahami tujuan. Dan yang terakhir adalah pahami audiensi. Yang berikutnya, bagaimanakah cara seseorang untuk memersuasi? Apakah ada cara yang bisa kita gunakan untuk bisa mempengaruhi seseorang? Nah, dalam berpidato ini ternyata ada cara-cara tertentu agar apa yang kita sampaikan itu bisa memersuasi. Yang pertama yaitu dengan memersuasi dengan etika. Yang kedua dengan emosi. Yang ketiga dengan logika. Sekarang coba kita jabarkan satu persatu. Memersuasi dengan etika, maksudnya itu apa? Etika itu apa? Sopan santun, dengan akhlak ya. Ya. Gunakan pendekatan dengan etika. Dari naskah pidato yang kita susun nanti, kita menggunakan pendekatan etika. Yang kedua, yaitu dengan cara memersuasi emosi. Emosi, kita punya emosi ya. Gugah perasaan audiensi. Perasaan yang kita punya apa? Manusia punya perasaan apa saja? Apa saja? Manusia punya perasaan apa saja? Bahagia. Terus? Sedih. Marah. Apa lagi? Kita hanya punya sedih dan bahagia saja. Marah. Marah. Terus apa? Kecewa. Malu. Malu, prihatin, gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan sisi emosi manusia dalam berpidato untuk menggugah perasaannya. Misalnya untuk meyakinkan tentang sesuatu hal. Bisa dengan perasaan keprihatinan, dengan perasaan kesedihan, bisa perasaan semangat. Kita tuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga nanti audiensi bisa terpengaruh mengikuti apa yang kita sampaikan, kita sarankan. Yang berikutnya,
yaitu dengan cara logika. Apa itu logika? Masuk akal. Masuk akal. Kita meyakinkan seseorang akan lebih mudah apabila argumen yang kita sampaikan itu masuk akal. Bisa diterima. Oh ya, kalau begitu benar apa yang disampaikan. Misalnya tentang satu hal, masuk akal, ya bisa diterima. Maka nanti audiensi akan mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi itu untuk bisa memersuasi dalam berpidato menggunakan 3 hal itu, yaitu dengan cara etika, emosi, dan logika. Berikutnya, nah untuk bisa mengetahui dari 3 hal itu, tadi ada dengan cara memersuasi, ada etika, ada logika, kemudian ada emosi. Kalian bisa buka bukunya kalau tidak terbaca di situ. Buku paketnya halaman 37. Sudah ketemu? Sudah. Ya. Halaman 37, kegiatan kedua ada mengidentifikasi cara-cara memersuasi. Teks yang pertama atau di sebelah kiri sendiri itu. Kita akan menentukan 3 teks ini, mana yang termasuk memersuasi dengan etika, mana yang termasuk dengan emosi, dan mana yang termasuk dengan logika. Coba kita lihat yang pertama. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Yang kedua itu ya. Yang kedua, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumah setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Menggunakan persuasi yang cara mana ini? Etika. Etika, emosi atau logika? Logika. Jutaan hewan yang kehilangan rumah. Emosi. Ada rasa apa di situ? Emosi. Emosi, ya. Jutaan hewan yang kehilangan rumah setiap hari. Ada rasa apa itu? Rasa prihatin ya. Kasihan kalau misalnya setiap hari jutaan hewan kehilangan rumah setiap hari karena pohon ditebang. Maka ini yang kedua menggunakan memersuasi dengan cara emosi. Teks yang pertama. Kalau di buku kalian itu teks yang ketiga. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Menggunakan pendekatan apa ini? Etika. Ya, ada mencuri, ada tidak bermoral. Paham 2 teks ini? Paham. Sekarang teks yang ketiga. Kalau di teks kalian berarti di situ teks yang ketiga sudah sesuai. Ini lanjut. Coba dicermati lagi. Tadi sudah jelas teks 1, teks kedua. 1 ketemu menggunakan teks pendekatan emosi, satunya etika. Yang ketiga berarti menggunakan pendekatan apa? Logika.
Logika. Ya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Karena terbatas, maka kita harus memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, ini berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu menjaga lingkungan, kemudian memanfaatkan sampah dengan daur ulang. 3 pendekatan ini sudah bisa kalian pahami dengan baik? Sudah. Sudah, ya. Lumayan, Bu. Lumayan. Nah, nanti untuk bisa lebih paham lagi, kalian harus mencermati lagi, membaca lagi dengan contoh-contoh yang lainnya. Berikutnya. Sampai jam 9.20. Ya. Selanjutnya, ini waktunya pasti habis. Untuk tugas terstrukturnya, tolong. Mengapa saya tolong? Karena kalau yang sudah tugas jalan banyak, itu tanya-tanya tugas 1 Maka yang keempat, tugas terstruktur 4. Tolong kalian tulis. Yuk siapkan buku dan pulpennya. Tugas terstruktur dulu, Pak. Sudah ya, siapkan ya. Membuat ungkapan meyakinkan berdasarkan etika, emosi, dan logika. Nah, untuk ngeceknya nanti tugasnya, biar tidak lupa, kalian lihat di halaman 38. Sudah ya? Sudah dibuka halaman 38. Yang atas, Bu? Iya, yang atas. Ketemu ya? Ketemu. Ya. Buat ungkapan dengan tujuan meyakinkan orang untuk menanam pohon. Menggunakan pendekatan etika, pendekatan emosi, dan pendekatan logika. Itu untuk tugas terstrukturnya. Kemudian untuk tugas mandirinya ini baru mencari saja, karena nanti akan bersambung ke tugas yang berikutnya. Tugas mandirinya, kamu mencari rekaman pidato, atau misalnya kamu sulit menemukan di rekaman atau di radio, bisa juga membuka di YouTube. Cari saja dulu. Temanya bebas. Belum dikumpulkan. Ingat ya, tugas mandiri 4 hanya mencari saja. Untuk persiapan tugas yang berikutnya, karena nanti akan nyambung. Itu pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan secara japri. Sampaikan pertanyaan melalui japri. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan di hari ini. Tidak dirangkum ya, karena waktunya sudah habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Oh, left. Lifting left. Mas kiri. Musiknya Ham. Hah? Musiknya style. Apa? Musik delete. Aduh. Loading.